Baik, kita akan masuk ke bagian pembahasan bagian soal nomor 4. Pada gambar di samping, partikel A sedang bergerak sepanjang garis Y sama dengan 30 meter dengan kecepatan konstan V 3 meter per second I sejajar dengan sumbu X. Sebelum kita lanjutkan membaca kalimat selanjutnya pada soal, kita coba untuk menarik informasi apa yang diberikan oleh kalimat pertama dulu. Di sini partikel A bergerak sepanjang garis Y sama dengan 30 meter. Artinya kalau kita bicara partikel A, Y, ya partikel A di sini, posisi Y dari A, karena dia adalah gerak dua dimensi pada grafik di sini akan selalu konstan yaitu 30 meter. Lalu posisi X-nya A itu berubah seiring dengan pertambahan waktu karena dia punya kecepatan konstan V ke arah I. Jadi kita akan punya dia 3 meter per second dikalikan dengan T. Ya, dari sini karena dia bergerak dengan ke arah sumbu X positif dengan besar kelajuan ke arah sumbu X-nya 3 meter per second. Sehingga posisi X akan berubah seiring dengan perubahan waktu lewat persamaan ini. Nah, kita tidak ketahui dia tidak memiliki percepatan. Lalu kita lanjutkan membaca kalimat selanjutnya ya. Saya tandai di sini Y dengan VI ya. Saat partikel A menyentuh sumbu Y, ya dia artinya ketika mulai di sumbu Y, ketika mulai di X sama dengan 0, partikel B berangkat dari titik 0,0 dengan kelajuan awal 0 dan percepatan konstan A yang memiliki besar 0,4 meter per second kuadrat. Jadi kelajuan awal 0 dan dia dimulai ketika di titik 0,0 ya, artinya dia berangkat bersama-sama ketika dapat. Jadi kalau kita bisa lihat di sini untuk B ya, Anda bisa lihat dari sini percepatan konstan sebesar 0,4 meter per second. Hanya kalau kita lihat pada grafik A itu arahnya membentuk sudut theta dengan sumbu Y. Artinya ada komponen A yang milik B yang ke arah sumbu X dan ada komponen A yang milik B yang ke arah sumbu Y. Artinya posisi X dari B itu dipengaruhi oleh percepatan B ke arah X, posisi Y dari B juga dipengaruhi oleh percepatan dari B ke arah sumbu Y. Dan karena kita meninjau sudut theta di sini, yaitu sudut theta antara A dan sumbu Y positif, maka kita bisa simpulkan ABX itu akan sama dengan A yang miliknya B ya, sin theta, dan ABY itu akan sama dengan AB cos theta ya. Kita tulis ulang dulu di sini. AB cos theta. Nah, oleh karena itu Y atau posisi Y dari B itu akan selalu berubah dari Y0 ditambah dengan VB0 kali T ditambah dengan setengah VB0Y ya, ABY dari T kuadrat. Nah, ini saya tandai dulu ya. Saya tandai begini, saya juga tandai begini. Nah, tapi karena di sini kelajuan awal 0 miliknya B, maka VB0T itu akan sama dengan 0 di sini. Dan B berangkat dari titik 0,0, artinya Y0 miliknya B itu juga sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya YB itu akan sama dengan setengah kali ABY dikalikan T kuadrat, atau karena AB itu adalah ya tadi AB cos theta, maka YB itu akan sama dengan setengah 0,4 meter per second kuadrat dikalikan dengan cos theta kalikan dengan T kuadrat. Nah, begitu pula dengan cara yang sama kita bisa dapatkan XB. Saya akan skip tulisan yang di atas, saya akan langsung tuliskan di bawah saja ya. Dengan cara yang sama, maka X0 sama dengan 0, VB0X juga 0, karena kelajuan awalnya 0, maka tersisa tinggal ini saja, tapi untuk arah X. Sehingga kita bisa dapatkan, ini akan sama dengan 0,4 atau kelajuan, per second kuadrat dikalikan sinus theta kali T kuadrat. Nah, kita sudah punya gambaran posisi. Nah, sekarang kedua partikel bertabrakan. Artinya syarat dari pertabrakan itu adalah posisi kedua partikel harus sama ketika tabrakan terjadi.
Sehingga pasti semestinya YA itu harus sama dengan YB dan XA harus sama dengan XB. Ya, jadi kita akan punya persamaan 30 meter sama dengan setengah kali 0,4 meter per second kuadrat cos theta kali T kuadrat. Lalu kita juga punya untuk XA sama dengan XB, kita punya 3 meter per second kali T sama dengan setengah kali 0,4 meter per second kuadrat kali sin theta kali T kuadrat. Ya, semoga Anda masih bisa melihat ya ini ya. Walaupun agak sempit-sempitan kita lihat. Nah, di sini yang tidak kita ketahui ada dua ya, ada dua komponen yaitu cos theta atau theta ya. Di sini ada cos dan sin karena kita sudah tahu hubungannya, dan T. Karena kita mau mencari theta, maka kita eliminasi T kuadrat. Kita eliminasi T dari situ. Nah, kalau kita mau eliminasi, kita istilahnya kita samakan dulu ya. Kita akan berpindah halaman dulu sebentar ya agar kita mempunyai apa namanya halaman yang cukup. Kita pindah ke sini. Jadi kita punya persamaan di sini 30. Izinkan saya untuk tidak tulis satuannya ya. Setengah kali 0,4 dikali cos theta T kuadrat. Dan kita punya 3 ya dikali T sama dengan setengah kali 0,4 sin theta T kuadrat. Nah, kita dari ini kalau kita bilang ini persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 2 ini kita bisa selesaikan dari persamaan 2 ya. Jadi persamaan 2 kita bisa dapatkan T ya, kita bisa dapatkan T itu akan sama dengan ini 6 dibagi dengan 0,4 sin theta. Ya, Anda bisa lihat sini. Ya, karena di sini lihat ya, T-nya bisa dicoret, lalu ini dipindahkan ke sana semua. Lalu ini saya kasih nama 3, lalu 3 ini kita substitusi ke persamaan 1. Kita akan dapatkan 30 sama dengan setengah kali 0,4 kali cos theta ya dikali T kuadrat, artinya kita punya 36 dibagi dengan 0,4 kuadrat ya. Jadi 0,4 kuadrat ini. Oh, wow, ternyata error. Tidak apa, kita ulangi saja ya. Ternyata ada yang error di sini. Jadi kita ulangi, di sini kita punya 0,4 cos 0,4. Oke. Ini kita pause dulu. Oke, terima kasih sudah menunggu ya. Jadi mohon maaf ada sedikit error tadi. Kita tulis ulang lagi ya. 0,4 dikali cosinus theta kali T kuadrat. Ini saya kasih nama persamaan 1. Lalu kita punya 3T dan sama dengan setengah kali 0,4 sin theta kali T kuadrat. Kita kasih nama persamaan 2. Dari persamaan 2, kalau kita coret T-nya, kita bisa dapatkan ekspresi T akan sama dengan 6 dibagi dengan 0,4 sin theta ya. Nah, kita samakan berikutnya. Kita kasih ini di persamaan 3. Sehingga dari persamaan 3, kalau kita substitusi ke persamaan 1, kita akan dapatkan persamaan 30 sama dengan setengah kali 0,4 kali cos theta kali dengan 6 kuadrat ya, atau 36. Saya langsung tulis saja. Lalu di sini 0,4 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat theta. Ya, di sini sudah mulai terlihat. Kita bisa coret apa yang perlu dicoret gitu ya. Nah, bisa dicoret 0,4 kita coret tinggal 1 saja di sini. Lalu kemudian 36 kita coret di sini kita punya 18 ya. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan 30 sama dengan ya 18 dibagi dengan 0,4
kosinus theta per sinus kuadrat theta. Nah, kita bisa ubah sinus kuadrat theta menjadi cos kuadrat theta. Ya, kita bisa ubah. Jadi di sini kita bisa ubah persamaannya menjadi 30 sama dengan 9 per 0,2 kali cos theta per 1 minus cos theta kuadrat. Oke, sepertinya tidak cukup lagi, kita harus tambahkan lagi ya. Oke, kita tulis ulang di sini persamaannya. Ya. Tulis ulang persamaannya. Ya, kita tulis ulang persamaan yang sebelumnya. Jadi kita punya 30 sama dengan 9 per 0,2 kosinus theta per 1 minus kosinus kuadrat theta. Atau kita bisa dapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk theta kalau kita kalikan silang ya. Kalau kita kalikan silang kita bisa dapatkan kira-kira ya di sini ada 1 minus cos kuadrat theta akan sama dengan 9 per 0,2 bagi 3 kali 30 gitu ya. Cos theta sehingga kita akan punya 1 minus cos kuadrat theta sama dengan di sini berarti 3 kali 2 6 ya. Jadi 3 per 2 dari cos theta. Ya Anda bisa lihat ya 0,2 kali 30 kan 2 dikalikan 3 6. 9 per 6 itu berarti dibagi 3 3 per 2 cos theta. Nah, sehingga kita punya persamaan cos kuadrat theta ditambah 3 per 2 cos theta dikurangi 1 sama dengan 0. Ya, agak panjang ya. Ya, jadi kita bayangkan ini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk cos kuadrat. Jadi kalau kita bisa dapatkan dengan menggunakan persamaan kuadratik, rumus ABC untuk kuadratik ya, di cos theta akan sama dengan minus 3 per 2, ya minus B, plus minus akar B kuadrat ya, 9 per 4, min 4AC, jadi plus 4 ya, di sini ya, dibagi dengan 2. Sehingga kita bisa dapatkan minus 3 per 4, plus minus, di sini 9 per 4 ditambah 4 itu artinya 9 per 4 ditambah dengan 16 per 4, artinya 25 per 4, jadi akarnya adalah 5 per 4 ya. 5 per 4, 5 per 2, maaf, dibagi dengan 2, jadi kita punya 5 per 4. Nilai kosinusnya ada 2, berarti yaitu kalau diambil yang plus itu adalah 2 per 4 atau setengah, kalau diambil yang minus itu 8 per 4 atau minus 2. Sudah barang tentu kita akan memilih nilai kosinus yang setengah karena nilai kosinus itu nilainya dari min 1 hingga plus 1. Jadi minus 2 itu pasti tidak fisis, tidak jadi solusi. Jadi kita bisa dapatkan solusinya adalah jadi cos theta itu adalah setengah. Karena theta di situ ada di kuadran 1, artinya kurang dari 90 derajat, maka kita pilih nilai cos theta setengah theta yang ada di kuadran 1, yaitu theta sama dengan 60 derajat atau pi per 3 radian. Ya, berikut pembahasan yang cukup panjang dari nomor 4. Semoga Anda masih bisa mengikutinya.